Panasnya alam Pulau Palue tidak mengendurkan semangat warganya untuk dapat bertahan hidup. Sulitnya mendapatkan air tanah yang bersih membuat masyarakat berpikir kreatif mencari cara untuk mendapatkannya. Dengan cara yang sederhana, mereka tetap bisa mendapatkan air. Inilah kearifan lokal warga Palue dalam menghayati hidupnya. Alam yang tidak ramah tidak lantas membuat mereka menyerah. Kesan dan pesannya untuk dari kita, sebaiknya mereka itu dikosongkan pulau aja daripada mereka di situ, Pak. Susah. Nah, susah. Memang makan minum apa semua, kalau namanya kepulauan kita si penduduk, kita punya mata pencarian banyak. Nah, tapi untuk kita yang hidupnya sudah agak ini, lebih baiknya mereka itu dikosongkan. Barangkali besok-besok ada letusan besarnya. Memang ada kemungkinan ada letusan besarnya itu barangkali. Seperti itu, Pak. Untuk warga Palue, mungkin saya ingatkan jangan sampai mereka sudah terpengaruh karena memang sering menerima bantuan. Bantuan ini kan ada batasnya. Kita itu mengalami bencana itu ada batasnya. Jangan sampai kita mulai sekarang itu terpengaruh terus, akhirnya kita hanya mengandalkan bantuan. Sementara pekerjaan-pekerjaan lain itu tidak. Sehingga saatnya tertentu pasti bantuan ini akan dihentikan kalau memang kondisi bencana itu tidak jadi lagi di sana, ataupun mereka akan kembali ke tempat semula, sehingga mereka boleh melakukan aktivitasnya seperti biasa. Bantuan-bantuan itu pada saatnya itu mungkin tidak akan ada lagi karena memang bencana itu sudah bisa diatasi lah begitu. Kalau untuk masyarakat Palue, pesan dari kami mungkin kita mengikuti saran-saran PVMBG, saran-saran teknis sesuai dengan apa kondisi Gunung Rokatenda itu sendiri. Lalu kalau sudah ada isyarat gunung api yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi, baik secara mandiri ataupun nanti oleh BPBD ketika kita harus mengevakuasi diri, kita harapkan bisa mengevakuasi diri supaya tidak lagi terjadi korban manusia yang banyak. Gitu. Pesan dari kami, dengan melihat situasi Gunung api Rokatenda sudah mungkin kami hadapi ini, sudah ada tanda-tanda bahwa kami bisa kembali ke kampung halaman kami berdasarkan hasil validasi data, verifikasi data. Kami di Desa Nitunglea sudah kembali dari jumlah yang semula 400 kakak lebih, kami sudah kembali 300 kakak lebih berdasarkan hasil itu. Dan kami minta supaya semua program dari pemerintah untuk bisa mengatasi kami punya kebutuhan yang paling dasar, yaitu air. Juga untuk bidang pendidikan menjadi perhatian utama karena anak-anak mau sekolah sementara atapnya tidak ada, bahkan atapnya bocor, anak-anak tidak bisa mencari perlindungan yang baik. Itu pesan-pesan dari kami. Ini pesan saya mungkin yang di desa saya maupun desa-desa lain, yang utama itu mungkin dari penerangan listrik dengan air, karena ini utama. Lalu jalan, menyangkut jalan raya, sementara ini kan saya merasa iba dengan teman-teman dari desa tetangga saya di sebelahnya. Sampai dengan saat ini mereka harus lewat dengan jalan kaki, turun kali yang dilalui oleh erupsi itu. Lalu jalan sampai dengan sekarang belum diperbaiki. Jadi mungkin untuk sementara dari saya sebagai camat Palue hanya cukup menghimbau pertama kepada masyarakat Palue dalam menjalankan tugas selalu harus pantau, yang kedua harus waspada karena Rokatenda juga kita tidak tahu setiap saat dia bisa meletus. Itu saja harapan saya dan kepada pemerintah kabupaten dan kepada pemerintah pusat. Jangan lupa walaupun kami agak jauh, agak terpencil, perhatikan pertama air dan juga listrik. Saya pikir itu saja. Terima kasih banyak. Memang sejak dahulu ya, sudah beberapa kali erupsi. Ya, nenek moyang kami itu tidak pernah meninggalkan pulau ini. Ya. Dan terakhir ini
ya upaya pemerintah untuk relokasi. Tapi kalau menurut pikiran saya, ya lebih efektifnya apabila masyarakat pulau ini sudah mengalami erupsi, ya cukup saja ya anggaran untuk ya, perbaiki atap-atap seng rumah-rumah rakyat daripada harus itu menciptakan sebuah ya program baru dengan membutuhkan banyak anggaran. Maka sebenarnya pemerintah memikirkan yang terbaik. Tetapi ingat baik bahwa masyarakat pulau itu ya walaupun dia kembali ke apa di tempat konsep, satu waktu dia akan kembali. Jadi burung itu jauh terbang, tapi sekali kelak datang ke sangkarnya juga. Itu ingat.